bercerita yang lebih banyak. Nah, tentang apa yang dirasakan atau tentang apa yang dikhawatirkan, serta bagaimana kita tahu sikap dari pasien, dalam hal ini mungkin pasien TB, bagaimana cara bertanyanya seperti apa. Nah, hari ini kita hadirkan 3 narasumber, bahkan 4 narasumber yang akan berbagi dengan kita semua di sini. Dan kami juga mengajak Bapak dan Ibu semua yang ada di forum untuk berkenan membagikan pengalamannya praktek-praktek di lapangan. Nah, tidak berlama-lama untuk sesi ini, langsung saja kita undang narasumber kita yang pertama, Bapak Risang Rimbatmaja dari SBC UNICEF Indonesia. Assalamualaikum Pak Risang. Waalaikumsalam Bu Ami. Sehat-sehat Pak Risang ya. Waalaikumsalam. Sehat-sehat. Tambah lebih bersemangat nih. Iya Oh iya, iya, sawalan di oh awal. iya. Ya, Mohon maaf ya Bapak dan Ibu sebelumnya Ingat Pak Pak Risang. Risang, ingat pisang. Makin tua ya, Ingat makin Risang. Ya, sebelumnya mohon maaf ya Bapak dan Ibu, jadwal Forecast kami geser ke hari Jumat. Nah, karena Pak Risang hari kemarin masih dalam perjalanan lewat udara, jadi tidak bisa online. Dan izin saya tukeran dengan Bu Friska dari PPKMI Pusat yang sedianya beliau harus bertugas sebagai moderator hari ini, tapi karena ada agenda kegiatan lain, nanti beliau insya Allah akan hadir di Forecast minggu depan. Saya izin menggantikan, boleh Bapak Ibu ya? Boleh, silakan. Ya, terima kasih. boleh dong Bu Ami ya. Oke, tidak usah berlama-lama. Izin saya oper mic ke Pak Risang. Saya tangkap, terima kasih Bu Ami. Jadi Bu Ami, saya mungkin sedikit saja gitu ya Bu Ami ya, semacam pengantar untuk nanti teman-teman lain akan menyampaikan yang lebih teknis dan detail berbasiskan lapangan ya Bu Ami ya. Siap. Oke, baik Ibu Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Moga-moga sehat semua ini. Biasanya sih kalau udah lebaran masalahnya apa itu, tekanan darah tinggi, gula darah naik gitu. Tapi segeralah kita olahraga supaya normal kembali tubuh kita. Nah, apa namanya, pada kesempatan kali ini saya pengen sharing Bapak Ibu ya tentang teknik-teknik yang sebetulnya saya itu diajarin juga gitu ya. Diajarin oleh seorang kawan yang, apa namanya, penyintas TB, RO gitu ya, dan kemudian aktif menjadi semacam pendamping-pendamping ya. Ini rekan dari Makassar waktu itu ya. Kami berdua, apa namanya, melatih teman-teman keluarga keluarga dari, pasien RO dalam rangka untuk, apa, menguatkan aspek ekonomi keluarga waktu itu. Cuma saya kebagian di bidang komunikasi bersama rekan ini. Dan dia sangat sepakat sekali bahkan dia ngajarin ke saya bahwa sebetulnya, kalau kita komunikasi sama pasien TB, apalagi kalau RO, maka teknik utama yang harus dikuatkan itu tidak lain dan tidak bukan adalah kemampuan mendengarkan. Itu kemampuan utamanya Bapak Ibu. Jadi lupakan upaya untuk misalnya mempersuasi dengan gaya-gaya motivator gitu ya, atau mempersuasi dengan, apa namanya, data-data gitu, teori-teori, apalagi ya, kalau kita bukan seorang penyintas juga ya. Ini seorang penyintas aja, yang menjadi pendamping itu menekankan sekali bahwa kita tuh harus mendengarkan. Nah, beliau ini penyintas, lah apalagi saya gitu. Nah, Mbak Endah aja misalnya penyintas itu teknik utamanya lah mendengarkan. Nah, itu yang diajari oleh rekan pendamping, TB gitu ya, sekitar 15 tahun lalu. Makanya kemudian yang kita tekankan dalam dalam apa namanya, dalam, kecakapan berkomunikasi
untuk memotivasi, untuk apa namanya, mengembangkan hubungan dan sebagainya itu adalah teknik mendengarkan. Izin share screen ya Bu Ami ya. Silakan Pak Risang. Bisa ya? Udah bisa. Iya, harus diizinkan sama Bu Ami dulu sih atau Dokter Basra ya. Iya, Dokter Basra ini. Kalau enggak belum boleh. Saya Bu Ami Jangan. kan co-host ya, mungkin bisa. Sebentar. Kayaknya ini tadi Bu Ami Iya. keluar soalnya hilang. Iya. Oke, Oh, silakan Pak Rizang. Sorry. ya, udah bisa. Jadi Bapak Ibu sekalian itu mendengarkan yang apa sebetulnya penting kita kembangkan untuk kita berkomunikasi sama teman-teman pasien TB gitu ya, atau untuk kita bekali ke teman-teman kader. Mendengarkan itu bukan dalam posisi yang, apa namanya, subordinat atau dipengaruhi sebetulnya. Sebetulnya gitu ya, sebetulnya kalau kita punya kemampuan mendengarkan yang bagus, itu sebenarnya kita punya kemampuan mempengaruhi yang bagus juga. Tapi cara mempengaruhinya halus, subtle halus gitu. Ini cara mempengaruhi orang secara halus. Dan, teman-teman saudara-saudara kita yang lagi berobat, ya, itu sebetulnya dalam kondisi yang memang perlu didengarkan secara benar-benar ya. Kita kesampingkan aja dulu itu teknik-teknik, teori-teori yang kita miliki gitu ya, data-data, "Wah ini buktinya obat harus begini," itu dikesampingkan dulu ya. Karena apa? Karena mendengarkan itu untuk kelompok-kelompok orang yang lagi mengalami suatu situasi yang emosional, itu memang cuma itu andalannya. Jadi kalau kita punya berhadapan sama orang yang punya pengalaman emosional atau lagi mengalami, pengalaman emosional, lagi emosi lah gitu ya, emosi. Maka mendekatinya dengan berusaha menambah informasi, meningkatkan pengetahuan, kasih data, teori, itu nggak akan masuk. Karena ini urusannya emosional gitu loh. Emosional dari pengalaman, pengalaman nggak senengnya dia, pengalaman misalnya dijauhi orang, pengalaman dia merasa minder, belum lagi pengalaman-pengalaman yang diakibatkan oleh efek samping obat. Ini masuk ke ranah emosional jadinya. Ya seperti kita gini aja misalnya Bu, Pak, kalau misalnya anak kita pulang sekolah gitu ya, terus nangis-nangis, bilang, "Tadi jatuh," gitu ya, jatuh, terus makanan yang dibawa ya, tadi mau dibawa dari sekolah gitu dapat makanan misalnya, jatuh, makanannya kotor jadi nggak bisa dimakan lagi. Terus kalau misalnya kita kasih nasihat dalam momen itu ya, "Wah lain kali Nak, kalau kamu itu jalan hati-hati dong lihat depan. Oh udah lupain aja nggak apa-apa makanan jatuh nggak apa-apa kita bisa beli lagi," gitu. Nah, orang dalam keadaan emosional itu sebetulnya nggak perlu nggak perlu informasi, nggak perlu nasehat, nggak perlu saran, nggak perlu masukan, nggak perlu. Yang dia perlu yang dia perlukan itu cuma didengarkan. Itu sih sebetulnya dasarnya ya, eee, kenapa rekan, pendamping pasien TBRO dulu itu sangat menekankan mendengarkan ya. Nah itu sebagai terminologi ya mendengarkan. Cuma mendengarkan itu ke mana, nah ini yang kita perlu pahami lebih lanjut Bapak Ibu. Karena banyak metode itu yang mengarahkan mendengarkan itu ke hal-hal tertentu. Ada yang mendengarkan itu dalam rangka kita mengidentifikasi masalah, supaya tahu masalahnya apa nih sebetulnya, ya. Ada juga orang mendengarkan itu diarahkan untuk membuktikan dugaan. Saya ini biasa gitu ya, kalau kita pengen ngobrol sama orang gitu, saya pengen tahu nih, ini masalahnya apa? Jangan-jangan ini nih, apakah benar dia nggak suka sama saya? Saya mau bertanya lalu saya dengarkan. Nah, itu namanya membuktikan dugaan atau memahami masalah. Memahami masalah itu maksudnya kita coba lihat masalah itu dari kacamata dia sendiri gitu ya. Oh, dia
berhenti berobat, karena misalnya berhenti berobat itu karena dia kalau minum obat, kok dia merasa pusing-pusing. Terus dalam kacamata dia atau pemikiran dia kalau pusing-pusing bukan hanya nggak enak, tapi juga tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain. Didalami lagi, kegiatan-kegiatan lain itu penting loh, saya kalau nggak ada melakukan kegiatan-kegiatan lain itu saya ngerasa nggak hidup gitu. Mati aja kalau urusannya, nggak bisa ngapa-ngapain itu seperti orang mati aja. Lah untuk apa kemudian saya minum obat tapi hasilnya saya merasa diri saya mati? Wah, misalnya gitu ya. Dia mencoba memahami masalah itu maksudnya mendalami masalah itu dalam kacamata atau cara berpikir orang itu sendiri ya. Tapi ada juga orang itu mendengarkan dalam rangka sebagai pengantar untuk sekedar basa-basi aja. Ini sering banget saya lihat juga itu dalam konteks kesehatan. Sepertinya sepertinya ya Bu ya, saya nggak bilang ini, apa namanya, plak-plak bilang begitu, tapi kok ada juga, apa namanya, komunikator itu suka pakai teknik-teknik gayanya orang asuransi. Di mana dia bertanya, tapi bertanya itu sekedar untuk basa-basi, karena setelah itu dia punya sesuatu yang pengen dia sampaikan, ya, asuransi. Ya biasalah Bu gitu, kalau misalnya kita dideketin sama orang asuransi ya, ditanya, misalnya, "Pak Risang boleh tahu Pak Risang itu, investasinya, apa namanya, apa saja ya?" Oh, sok-soknya nanya investasi gitu. Pak Risang, apa aja Pak Risang yang dilakukan untuk ini, apa, perlindungan keluarga? Sosoknya nanya gitu tentang perlindungan keluarga, tapi dia sebetulnya sudah punya solusi yang pengen ditawarkan gitu, yaitu adalah asuransinya itu. Jadi sekedar bertanya untuk basa-basi, terus kemudian dia langsung masukkan, tawaran dia. Jadi dia tidak memperlihatkan apa, atau tidak menghargai apa yang kita ceritakan. Itu suka suka gitu tuh ketemunya tuh, ya. Nah, yang terakhir apakah untuk membangun hubungan. Bangun hubungan itu maksudnya, kita tuh mendengarkan dalam rangka membuat orang itu semakin percaya sama kita gitu ya, hubungannya semakin akrab, dan nanti berikutnya kita bisa mengajak dia untuk suatu hal yang kita maksudkan. Tapi intinya adalah, eee, utama itu dalam rangka membangun hubungan. Nah ini kita ada di mana? Itu mungkin pertanyaan besar saya dulu gitu ya. Kita mendengarkan untuk apa gitu ya. Nah, eee, seringkali kalau kita nggak punya waktu yang cukup, itu seringkali kita tuh mendengarkan tuh dalam rangka mengidentifikasi masalah, membuktikan dugaan, atau memahami masalah gitu ya. Atau bahkan jangan-jangan cuma pengantar atau basa-basi. Kita kalau nggak punya waktu cukup itu suka apa ya, terbawa, terdorong untuk mendengarkan sebagai satu yang punya tujuan tertentu gitu. Nah, kalau hemat kami, ya ini bukan karena KAP pakainya metodologi yang terakhir gitu, metode yang terakhir, tujuan terakhir, tapi untuk teman-teman, pasien TB gitu, itu memang proses mendengarkannya mesti cukup waktu gitu, tidak terburu-buru kita untuk mengajak atau mempersuasinya gitu, atau terburu-buru untuk mengedukasi. Makanya paling penting sebetulnya, kita tuh mendengarkan dalam rangka bangun hubungan. Jadi lupakan dulu itu, apa namanya, agenda utama kita, lupakan dulu, apa namanya, tujuan penugasan kita apa. Oh pengen, apa, mengajak dia kembali berobat, oh pengen ngajak keluarganya minum TPT dan sebagainya. Entar dulu itu. Entar dulu, jadi mendengarkan ditempatkan saja sebagai proses interaksi antara manusia yang saling menghormati, menghargai, bangun keakraban. Jadi dengerin aja dulu gitu. Kalau misalnya orang merasa dia sudah sehat gitu ya, tidak mau minum obat lagi karena sudah merasa sehat gitu, maka jangan kita buru-buru menceritakan bahwa, "Pak, itu ya, Pak, ya, minum obat, TBC memang setelah sebulan gitu ya, sebulan setengah, itu badan kita memang merasa sehat, Pak, jadi segeran, Pak. Tapi itu bukan berarti kumannya sudah mati, Pak. Belum, Pak.
karena kumannya itu sebetulnya masih, pingsan aja, Pak, pingsan dia. Apalagi kalau paru-paru itu ya, wah itu masih pingsan aja dia masih sembunyi, belum mati semua, bahkan yang kita kira mati saat ini itu masih sembunyi. Makanya kan nggak diganggu tuh sama kuman-kumannya, kita jadi ngerasa sehat, Pak. Tapi nanti, Pak, ya kalau berselang beberapa waktu, dia bangkit kembali, ya dia cari peluang baru, ya dia hidup kembali, bangun kembali. Ah, itu yang jadi masalah. Nanti, serangannya itu sudah tidak bisa ditangani dengan obat yang Bapak minum sekarang. Wah, lini pertama ini udah nggak bisa lagi, Pak. Makanya nanti harus dikasih obat yang lebih keras, Pak, baru mempan. Nah, cuma kalau lebih keras kan berarti nanti efek sampingnya lebih keras lagi, Pak. Wah, nah itu kan kita menjelaskan tentang, apa namanya, persepsi orang terhadap segernya dia gitu ya. Cuma untuk TBC ya Bapak Ibu, karena pengalaman pasien itu sangat berat, maka tidak disarankan untuk langsung masuk ke pesan kunci kita gitu. Ya kalau bisa dikatakan pesan kunci, jangan langsung masuk ke sana. Si Bapak bilang misalnya, "Aku wes segeran toh, Mbak. Untuk apa kau minum? Udah enak kok badanku." Ah, udah enak badannya. Emang badannya sekarang gimana, Pak? Wah, udah enak, aku udah bisa jalan-jalan gitu. Oh, udah jalan-jalan kemana saja, Pak? Aku udah jalan-jalan ke ujung desa sana, sudah ke sawah, walaupun gak nyangkul lihat-lihat udah. Jadi ngembangin topik yang disampaikan orang itu menjadi penting, ya. Jadi jangan buru-buru untuk menyampaikan nasihat kita atau perumpamaan kita atau klarifikasi kita. Jangan buru-buru. Kalau untuk topik lain, ya topik kesehatan lain yang si bapak atau si ibunya tidak mengalami pengalaman yang sangat emosional seperti TBC, mungkin kita bisa agak-agak langsung gitu setelah mendengarkan 1, 2, 3, 4, kemudian kita minta izin untuk klarifikasi, terus kita sampaikan klarifikasinya. Bisa tuh, bisa. Ya, masih bisa masuk. Tapi kalau untuk TBC, kok saya cenderung untuk memilih kita mendengarkan sampai tuntas, sampai enak, sampai nyaman gitu. Kenapa kenapa harus begitu? Karena gini Bapak Ibu, mendengarkan itu kan membuat orang yang tadinya kurang enak gitu ya ngomongnya. Nah, misalnya kalau dia nggak suka minum obat, di awal dia cerita mungkin agak-agak nggak sukanya kelihatan, negatifnya kelihatan. Tapi ketika kita bertanya lebih lanjut tentang kondisi dia sekarang yang menurut dia udah enak, nyaman, sudah melakukan apa saja, udah begini begitu, udah happy, nanti mood dia tuh akan berubah menjadi lebih positif gitu. Nah, itu harus sampai ke sana mendengarkannya Bapak Ibu ya. Jadi jangan cuma sekali dua kali putaran terus kemudian langsung masuk ke nasehat kita gitu ya. Nah, itu yang harus agak-agak sabar ya. Nah, terus karena itu ya mendengarkan juga kalau untuk yang pasien-pasien yang mengalami pengalaman yang emosional tadi itu termasuk TBC, itu jangan hanya menitik beratkan kepada upaya verbal, kata-kata ya. Jangan 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 kata-kata saja ya. Karena justru kalau misalnya kata-kata yang kita sampaikan, kita bertanya gitu misalnya ya, tapi cara bertanyanya itu tidak menunjukkan bahwa kita tuh empatik, ya, kan ditunjukkan secara nonverbal gitu ya. Jadi secara nonverbal ya, saya kembali ya. Jadi kalau misalnya kita menyampaikan pertanyaan itu, ngajak ngobrolnya, mendengarkannya itu hanya sekedar kata-kata, tapi tidak secara tanpa kata-kata, maka justru itu akan sangat menyakitkan. Ya, hati-hati sama urusan nonverbal. Karena sensitif, sensitif. Ya, misalnya apa? Dia cerita tentang pengalaman minum obat yang membuat dia ngerasa mual-mual, pusing.
Terus kita tanya, "Apalagi? Selain pusing, Pak?" "Oh gitu ya, Pak, ya?" Ngomongnya netral begitu, bahkan terkesan datar. Ya orang akan nangkap nuansa nonverbal itu, gitu. Atau misalnya kita nanyanya sambil kita main handphone gitu. Wah, itu udah bakal runyam itu urusannya, karena akan sangat-sangat menyakitkan. Makanya selain dari kata-kata, nonverbalnya juga harus dimainkan. Nah, salah satu teknik dasarnya untuk nonverbal yang kita gunakan untuk percakapan adalah yang namanya menyelaraskan. Ya, ini Bapak Ibu yang sudah mengikuti sesi KP mungkin udah paham ya. Menyelaraskan itu penting sekali menunjukkan bahwa itu kita mendengarkan. Jadi misalnya gini, kalau misalnya ada pasien yang sedih nadanya, khawatir, bilang sama kita, "Dok, gimana nih dok? Kok pesimis ya saya bisa sembuh gitu." Nah, itu kalau bahasanya kita misalnya, bahasa saya, "Gimana dok ya kok saya khawatir nih saya sama penyakit saya." Kan nadanya sedih gitu ya, nadanya kayak khawatir gitu. Kemudian kita respon dengan, "Wah, gitu aja kok khawatir? Nggak usah takut dong, semangat, harus semangat dong." Walaupun isinya itu kontennya memberi semangat, tapi kalau nonverbalnya itu tidak selaras, itu membuat orang kesel, kesel. Saya tuh suka kasih contoh ini ya, karena justru yang pernah mengeluhkan ini, itu nakes sendiri gitu. Nakes berobat ke nakes. Nakes berobat ke dokter, ke pak dokter. Dia ngomong tentang penyakit yang mengkhawatirkan dirinya gitu, khawatir, takut. Pak dokternya kasih semangat, tapi kok semangat dengan suara yang tidak selaras dengan suaranya. Alih-alih seneng gitu, malah kesel dia. Tapi itu wajar. Memang kalau nonverbal itu tidak selaras ya di awal, itu akan membuat orang itu kesel. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya ada pasiennya itu, curhat dengan sedih gitu ya, bilang, "Aku kapan sembuhnya ya? Kok lama kali ini?" Nah, suara kita samakan, "Ibu mau kemana sih buru-buru? Mau buru-buru apa, Bu?" Disamakan. Walaupun maksudnya itu humor gitu, walau maksudnya itu bercanda, tapi supaya bisa masuk ya, supaya bisa nyambung komunikasinya, maka usahakan itu selaras, ya. Sama sebaliknya kalau misalnya orangnya juga semangat gitu ya, datang ke kita dengan semangat, maka apa namanya, ekspresi nonverbal kita pun harus semangat gitu ya. Pasien TBRO sudah minum obat 4 bulan merasa seger, terus ngomong sama kita, "Wah, Bu, aku udah 4 bulan udah seger nih badanku nih, asik nih, udah enak nih badanku." Terus saya bilang, jangan gitu Pak, 4 bulan belum apa-apa itu, penyakitnya masih" nadanya nada yang berbeda. Nah, itu ngeselin, ya. Makanya kalau misalnya nadanya dia semangat, usahakan kitanya pun semangat, ya. Nah, berikutnya ini yang apakah mendengarkan itu satu arah atau dua arah? Saya angkat ini karena ada kawan-kawan di lapangan itu pernah cerita tentang ini, tentang dia, mmm, berupaya membangun hubungan, berupaya mendengarkan, tapi kok nggak mentok-mentok, apa nggak hasilnya nggak ada gitu, mentok gitu. Dia bilang ke kami itu, "Wah, aku udah praktekin itu Mas Risang, semuanya wis tak praktekin, udah ngomong obrolan informal, wis gunakan nama, udah ngomong sama anaknya, sudah cari simpul, sudah nonverbal, udah semua aku, udah semua. Tapi orangnya tetep aja nggak mau terbuka." Wah, terus kan itu kan ngomongin komunikasi ya, terus saya tanya, "Bu,
Ibu jadi sempat nanya-nanya tentang anaknya, Bu. Anaknya sekarang tinggal di mana, kerjanya apa. Sudah, wis tak takoni itu, tentang itu sudah saya tanyakan itu. Terus saya tanya lagi, waktu Ibu ya selesai nanya-nanya tentang anaknya gitu ya. Seneng dia, ya rada seneng, kelihatannya seneng. Nah, Ibu saya tanyakan tentang anaknya. Iya. Nah, setelah itu ada nggak di kesempatan lain si bapak itu justru nanya balik ke Ibu, "Oh, Bu PS, passion supporter. Bu pendamping, kalau Bu pendamping anaknya berapa, Bu?" Ditanya nggak gitu? Oh, enggak. Nah, kalau kalau belum terjadi seperti itu, dua arah ya, tektokan, itu sebenarnya belum terjadi komunikasi sebetulnya. Ini mendasar. Jadi komunikasi itu usahakan dua arah. Jadi kalau misalnya kita nanya pada si bapak pasien itu tentang anaknya, kita harus berharap dalam kesempatan berikutnya dia juga nanya tentang anak kita gitu. Kalau kita nanya tentang apa namanya hobi gitu ya, hobi si ibu gitu. Nah, kita juga harus berharap nanti pada kesempatan berikutnya si ibu nanya tentang hobi kita, ya. Nah, itu yang namanya tektokan. Kalau belum terjadi seperti itu, sebetulnya proses mendengarkannya belum tokcer, masih ada yang ganjel gitu loh, belum tulus ikhlas kelihatannya gitu ya. Nah, itu yang harus dikembangkan lebih lanjut. Kalau ini sih masalah eh, keahlian ya, kemulusan kita mendengarkan. Ya, tapi intinya kalau kita mendengarkannya itu mantap, oke, lancar itu, halus gitu ya. Nanti orang itu akan melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan, ya. Misalnya kita nanya-nanya tentang pekerjaannya apa gitu ya. Kita nikmatin cerita dia, kerjaan dia gini, begitu, begini, begitu. Kita dengarkan. Nanti mestinya ada satu titik dia nanya balik ke kita. Kalau masih kerjanya apa gitu. Itu berarti mendengarkannya talk chair itu ya. Nah, sebelum sampai di sana itu masih satu arah, belum tektokan ya. Nah, jadi itu pengantar dikit tentang mendengarkan. Kalau ditanya gimana persiapannya, yang penting tuh pikirannya terbuka, tidak berprasangka. Oh, nanti orang itu akan ngomong gini, pasti dia ngomongnya begini begitu, pasti masalahnya ini lagi, itu lagi. Nah, itu ditahan dulu, ya. Jangan kita itu tahu jawaban orang sebelum orang itu ngomong. Jangan tahu cerita orang sebelum orang itu bercerita gitu. Ya, kalau kita tahu cerita orang sebelum orang itu bercerita ya pindah profesi aja mungkin ya. Jadi itu tuh, jadi yang apa ahli-ahli itu, ahli paranormal gitu. Nah, tapi karena kita nggak bisa, mendingan kita berpikiran terbuka aja, nggak usah berprasangka gitu. Kita emang diam, tapi bukan diam gitu. Tapi sebetulnya aktif menyimak. Jadi nandain, nyimak. Nah, kuncinya sebetulnya itu menanyakan topik-topik yang menarik buat dia. Dia ngomong sesuatu, itu pasti ada sesuatu yang buat dia itu menarik gitu, menarik buat dia. Kalau kita bisa mengidentifikasi itu dan melempar kembali itu kepada orangnya dengan singkat saja, maka itu akan membuat dia itu bercerita lebih banyak dan itu yang disebut sebagai mendengarkan sebetulnya, ya. Ini contoh misalnya Bapak Ibu ya. Ini contoh-contoh dari teman-teman di lapangan nih. Ada cerita misalnya em, pasien TBRO nggak datang-datang tuh ke MK-nya, datang-datang, maaf ya Bu ya, 2 bulan ini saya nggak bisa datang nih. Oh, ada pekerjaan di kota, rezeki nomplok nih. Gitu ya, rezeki nomplok gitu ya. Nah, kalau lihat ini kan apa kita langsung langsung sampein, wah nggak boleh gitu dong.
Pak, kalau udah lewat 2 bulan bahaya ini nih, bisa dianggap sebagai mangkir. Wah, macam harusnya nggak kayak gitu. Kalau kita mendengarkan, kita bisa nangkap nih. Dia itu pergi ke luar kota misalnya ya, karena rezeki nomplok. Rezeki nomplok kan sesuatu yang buat dia tertarik gitu ke kota kan. Jangan-jangan ini tema yang bagus untuk ditanya-tanya. Nah, makanya tanya aja. Tanya, rezeki nomplok apa nih, Pak? Oh, itu bangun-bangun menara. Ah, menara. Iya, itu yang buat telepon, buat HP. Oh, menara apa itu namanya? BTS itu apa, Pak? Iya, BTS. Oh, bangun berapa, Pak? Di mana, Pak? Wah, udah tanya-tanya aja. Itu yang membuat orang kemudian senang cerita. Dia kita tanya sesuatu yang dia juga sukai gitu. Nah, ini. Jadi mendengarkan itu bisa sesimpel mencari topik yang orang itu sukai. Atau bisa juga yang nggak disukai, ya. Tapi itu topik yang dia concern. Kalau bahasa Inggrisnya kan concern ya. Yang dia pikirin ya. Dia khawatirkan. Oh, gara-gara obat ini aku nggak bisa kerja lagi. Nah, jangan langsung masuk ke topik, wah Pak nggak apa-apa minum 3 bulan lagi. Nanti kalau udah 3 bulan lagi kan bisa kerja lagi. Nah itu nggak mendengarkan walaupun kita masuk dengan topik yang dia sudah sampaikan. Tapi itu ingat ya tadi ya, orang nggak butuh solusi gitu ya. Orang emosional itu nggak butuh nasihat, nggak butuh solusi, tapi butuh didengarkan. Makanya ketika orang itu bilang, gila, gara-gara obat ini aku nggak iso kerja lagi. Oh, tanya aja, emang obatnya gimana, Pak? Itu loh buat aku pusing, pusing-pusing. Pusingnya langsung setelah minum obat atau gimana? Biar dia cerita pengalaman minum obat. Nah, terus kalau pertanyaannya, gimana cara membawa mood negatif menjadi mood positif? Ah, tekniknya namanya teknik wawancara atau teknik dasarnya sih namanya pertanyaan pengecualian. Pertanyaan pengecualian itu artinya kita mencoba mencari pengalaman yang berbeda dengan apa yang disampaikan. Emang Pak, setelah ngobrol-ngobrol agak, emang Pak, kalau minum obat selalu begitu atau ada juga kadang nggak begitu Pak rasanya Pak? Ya ada juga, ya cuma sedikit, keseringan tuh yang mual-mual tuh yang pusing-pusing. Nah, kan dia balik lagi tuh ke yang negatif. Emang secara naluri ke sana karena dia concern-nya ke sana. Tapi kalau kita udah gak banyak dengarkan dia, bahkan cenderung tuntas, maka akan lebih mudah nanti masuk ke yang positifnya. Tinggal ditanya, Pak, kalau kalau yang tadi yang nggak ngebuat jadi pusing mual tuh ceritanya gimana, Pak? Itu kapan, Pak? Nah, biar dicerita masuk ke pengalaman yang berbeda. Nah, itu yang kemudian akan membuat mood-nya berubah gitu ya. Jadi kalau kita masuk terus ke percakapan yang negatif ya jadi negatif. Tapi kita harus pindah ke yang positif. Selalu gitu, Pak? Apa nggak ada yang pengalaman yang ini nggak, Pak? Minum tapi nggak apa-apa begitu, Pak, rasanya? Oh, ada juga, cuma jarang. Nah, itu gimana tuh, Pak, ceritanya? Berarti kita sudah membawa dia ngajak ke hal yang bisa membentuk mood yang positif, ya. Jadi, misalnya ada lagi orang ngomong, "Udah, aku udah nggak mau lagi minum obat ini. Udah, wes cukup aku minum obat." Ah, terus gimana? Nasehatin? Jangan, tapi dengarkan. "Oh, cerita apa? Kok nggak mau minum obat lagi, Pak? Ada apa, Pak?" Biar dia ngomong, concern-nya apa, gitu ya. Jadi itu, ya, bahkan sampai sampai orang nggak mau, nerima kita pun ya, ngusir itu, "Bu, mohon ya jangan datang lagi ke sini lagi ya, Bu, ya. Jangan datang lagi ke sini lagi ya, Bu." Wah, datang lagi ke sini lagi, double ya. Tapi intinya kita ditolak gitu, "Bu, ini terakhir ya, nggak usah datang ke sini lagi ya." Nah, itu kan bahaya ya, kalau sampai kita ngikutin, berhenti bercakap, nah itu bahaya. Kalau mangkir obat
tapi tidak mangkir komunikasi, maka masih ada peluang untuk ngajak. Tapi kalau sudah mangkir komunikasi, nah itu yang repot, ngajaknya susah ya. Makanya kalau kita temui, penolakan-penolakan yang, mengusir kita secara halus, mmm, tidak mau terima kita gitu. Itu kalau kalau kami biasanya sarankan begini, benarkan dulu, terima dulu, terima. Orang tuh kadang kala kalau emosional tuh maunya diterima dulu gitu loh. Pendapatnya diterima aja dulu. "Oh baik Bu, kalau emang Ibu maunya begitu Bu, ya entar saya coba ya Bu ya, saya mungkin tidak datang lagi, tapi sebelum itu cerita dong Bu, emang ada apa sih Bu, saya nggak boleh datang lagi." Terima, tapi tanya, terima, tanya. Itu teknik yang sederhananya. Jadi kalau, apa namanya, eee, bilangnya, "Bu, kalau datang ke sini jangan pakai seragam dong Bu." "Oh oh ya baik baik ya, nanti nanti berikutnya saya nggak pakai seragam ya." Terus tanya, emang ada apa sih Pak, kalau saya pakai seragam?" Atau ditanya, "Bu, lain kali jangan WA-WA saya lagi ya, saya nggak mau WA." "Oh baik baik Pak, saya nggak akan WA lagi deh Pak. Tapi Pak boleh cerita Pak, eee, ada apa Pak kalau dengan WA?" Jadi terima dulu baru tanya gitu. Dasarnya yang tadi itu, orang emosional tuh nggak mau dinasehatin gitu ya, maunya ya diterima aja omongannya kita terima gitu, kita dengarkan gitu. Jadi kalau ada orang ngusir kita, ya kita terima, "Baik Bu, siap Bu." Kemudian kita tanya. Nah harapannya, waktu kita tanya-tanya itu, kita jadi tahu, pikiran dia. Tapi yang lebih utama itu yang tadi tuh ya, kita jadi lebih akrab gitu, lebih akrab. Nah kadang kala kalau kalau kita tadinya ditolak, terus kita terima, terus kita tanya, nanti pas ngobrol-ngobrol-ngobrol itu jadi kita bisa saling memahami itu. Oh Bapak itu ternyata ini apa ya, eee, nggak mau terima saya karena Bapak merasa nggak enak ya dipikirnya Bapak sakit ini itu ya. Pak, baru tawar, "Pak, bagaimana kalau gini Pak, saya datangnya nggak pakai seragam deh, saya datangnya sendirian Pak, boleh nggak Pak? Supaya Bapak nggak begitu sama masyarakat," misalnya kayak gitu ya. Jadi terima, tanya, baru kemudian tawarkan. Tawarkan maksudnya tawarkan perilaku yang baru gitu ya, yang mungkin dia bisa lebih menerima. Tapi yang pertama ya intinya jangan sampai nggak diterima gitu ya, jangan sampai mematahkan, itu aja dulu ya. Nah nah Bapak Ibu sekalian, itu yang mendengarkan ya. Kalau nggak mau bicara gimana? Kalau nggak bicara itu, nggak mau cerita, itu sering dialami kalau orang emosional, karena memang tugas dia itu bukan diwawancara, bukan ditanya sebetulnya. Pada saat emosional tuh dia pengen keluarin. Nah, kadang kalau udah dikeluarin, itu kadang orang mau hening gitu, mau capek gitu, udah, pengen ngomong apa lagi sih nih gitu loh. Udah jenuh gitu ya, udah males gitu. Nah, di situ komunikasi yang sifatnya nonverbal yang lebih banyak bermain. Nonverbal, itu yang banyak bermain. Dan kalaupun kita mau nyoba bertanya, jangan memaksakan topik-topik yang dia itu udah merasa jenuh, capek gitu. Terus gimana dong? Ya ya tanya hal-hal yang lebih mudah dia jawab, lebih menyenangkan dia jawab, mendingan itu, ya. Ini pengalamannya banyak di urusan imunisasi yang saya temui ya, khususnya kalau kalau misalnya seorang ibu gitu ya, nggak mau mengimunisasi anaknya, ditanya, "Alasannya apa?" Nggak mau jawab, diem aja. Ya gitulah, "Ah, enggak deh, ya udah gitu aja deh." Nah, bukannya dia nggak mau jawab sebetulnya, tapi dia pertama, alasannya kan berbeda ya, tapi ada banyak alasan yang dasarnya adalah dia dilarang sama suami gitu ya, suaminya melarang. Kalau suaminya melarang masa sih dia harus menceritakan sikap suaminya ke orang-orang gitu ya, ke nakes, kan memalukan mungkin, dipikirnya mengadu dia, makanya dia nggak mau ngomong.
Masa dia ngomong, "Itu suami saya melarang, saya mau gimana lagi dong?" Hanya beberapa orang aja yang mau gitu. Selebihnya dia menghargai suaminya dan dia diam aja, ya, atau ngomong alasan yang nggak masuk akal lainnya lah gitu. Nah, kalau untuk hal-hal seperti itu sebetulnya, mmm, paling utama adalah membuat orang itu ngomong terus. Kan kalau di kafe itu yang penting orang ngobrol ngobrol. Kalau dia nggak suka sama urusan TB-nya, ya udah, urusan pengobatan, ya udah nggak apa-apa, obrolin yang lain dulu, obrolin yang lain yang dia suka gitu. Nanti pada kesempatan yang udah panas, udah enak gitu ya, udah nyaman kembali, barulah boleh kita bertanya ke topik yang tadi kita lagi gantung itu ya, lagi kita apa, kejar itu ya. Nah, jadi tadi itu, pikiran terbuka, tidak berprasangka, diam itu bukan, berarti itu bukan diam, tapi aktif nyimak gitu ya. Nyimaknya nyimak sederhana, ya, dan kalau dalam bahasa sehari itu namanya nyambung. Wah, nanti waktu kita habis, kita kemana mana nggak apa-apa nggak apa-apa. Kadang untuk mempengaruhi orang dengan teknik-teknik mendengarkan, itu nggak butuh, proses menjelaskan yang panjang. Tapi yang penting adalah membuat orang itu buka pagarnya, ya. Kan emosional ya. Emosional tuh harus membuat orang tuh nyaman dan siap mendengarkan kita. Nah, begitu pagarnya terbuka, mengajaknya menjadi relatif lebih simpel-simpel aja gitu, ya. Ketimbang orang yang lebih kritis, ya. Kan ini ada pendekatan emosional, ada pendekatan yang lebih rasional. Kalau masalahnya di rasional, pemikiran kritis, maka porsi kita untuk menjelaskan memang jadi agak panjang lebar gitu ya. Karena orang pengen mendengarkan itu secara kritis gitu, logis nggak nih? Dengan yang saya punya apa nih bedanya nih? Faktanya apa nih? Datanya apa? Teorinya apa nih? Bener nggak itu? Nah, orang arahnya ke sana. Tapi kalau untuk pengalaman-pengalaman yang emosional sifatnya, itu nggak ke sana. Orang tuh yang penting merasa nyaman, eee, percaya, udah itu kebentuk, ngajaknya jadi lebih sederhana. Nah, itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan siang hari ini. Eee, saya balikin ke Bu Ami, untuk Bu Ami sampaikan ke teman-teman lain tuh, teman-teman yang di lapangan. Silakan Bu Ami. Ya, terima kasih Pak Risang. Wah, mantap sekali. Mantap sekali ilmunya. Bagaimana cara mempengaruhi orang secara halus itu ternyata mudah, yaitu dengan mendengarkan. Dengan mendengarkan. Pertama dengan orang yang memiliki pengalaman-pengalaman emosional, tidak bisa didekati, yang tidak bisa didekati dengan kita menyampaikan hasil data atau riset. Cukup hanya dengan mendengarkan. Itu ya. Saya mau catat beberapa poin tadi Pak Risa terkait bagaimana kita menyampaikan klarifikasi. Ternyata kalau kita mau menyampaikan klarifikasi jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru kalau pasien TBC lebih ke kita mendengarkan. Nah, apalagi kalau diajak bermain tentu ini ya, mungkin kalau edukasi kelompok di posyandu, nah seperti itu. Tapi kalau untuk pasien TBC, ini lebih kita mendengarkan. Izin Bapak dan Ibu, apa di suara saya ada yang bocor ya? Sedikit sih Bu Ami, latar belakang ya. Ya. Udah jualan tahu bulat. Oh iya nih. Tuh, sedikit beberapa hal tadi yang disampaikan Pak Risa, masih ada beberapa poin lagi, tapi sepertinya kita juga tidak bersabar. Kita sudah tidak bersabar lagi untuk menyimak narasumber kita yang kedua, sharing moment dari Bu Mutia. Halo Bu Mutia. Halo Mbak Mi, ini mohon maaf nih ada dua akun Mutia. Ya, satu untuk suaranya, satu untuk share screen-nya. Oh iya, nggak apa-apa. Bu Mutia siap sharing ya?
Ya, apa kabar nih semuanya? Ya, Bu Mutia ini beliau adalah promotor kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Bandung. Nah, silahkan Bu Mutia. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cek ombak dulu nih. Saya lihat di Zoom ada 310 peserta ya. Ini dari ujung sampai ke ujung kayaknya ada ya se-Indonesia nih. Mau cek ombak dulu. Mungkin ada yang tahu kalau saya tanya Sampurasun. Jawabnya apa ya? Rampes. Oh, Rampes. Sudah banyak yang tahu juga ternyata ya dengan Sampurasun. Oh iya, terima kasih. Ini ada Eko Yuliati tadi ya yang jawab. Iya, Sampurasun Rampes. Alhamdulillah ya, terima kasih. Ini Mbak Ami, izin Parisa juga Ibu Bapak lainnya. Sebenarnya ini sesi sharing aja ya, sesi sharing dari saya Mutia dari Dinas Kesehatan Kota Bandung. Salam kenal untuk semuanya. Kali ini kita bertemu dalam Zoom. Mungkin lain kali kita dapat bertemu tatap muka langsung ya. Izin share screen Bu Ami, Pak Ricang, dan teman-teman yang lain. Suara dan layar sudah jelas? Jelas Bu Muti. Ya, Pak Ricang apa kabar Pak Ricang? Alhamdulillah Bu. Oke, Bandung kayaknya gimana Bandung? Bandung ini baru banget turun hujan besar Oh, sekali nih langsung. Dari panas langsung hujan besar. Pak Ricang lagi wah, di mana nih Pak Ricang? condet, condet. Hujan nggak di sana Pak? Rintik-rintik aja Jumatan Oh, tadi. rintik-rintik. Iya. Enggak Bu Izin Pak Muti. Risang ya, ini sebenarnya dari Pak Risang tadi sudah lengkap sekali sih ya. Ini hanya apa ya, sharing aja sedikit dari saya. Ini dari tulisannya sendiri udah kelihatan ya bahasanya. Kumaha sih teknik bertanya dan mendengarkan yang baik teh. Ini Sunda banget ya. Nah ini mungkin salah satu cara kita bisa lebih dekat ataupun lebih terbuka dengan lawan bicara kita gitu. Jadi dengan menggunakan bahasa daerah masing-masing. Biasanya sih kalau saya pribadi eh, dengan lawan bicara itu apalagi ya maksudnya di wilayah di Bandung itu kan bahasa Sunda, kalau ngobrol dengan bahasa daerah tuh jadi terasa lebih dekat gitu ya. Jadi berasa dekat dan keluarganya. Jadi dengan salah satu teknik mungkin dengan bahasa daerah masing-masing untuk bisa lebih dekat dengan lawan bicara. Jadi kumaha sih teknik bertanya dan mendengarkan yang baik teh? Ini artinya adalah bagaimana sih teknik bertanya dan mendengarkan yang baik. Ya, memperkenalkan diri, saya suka dipanggilnya Teh Muti. Saya Promkes ahli muda ini di Dinkes Kota Bandung. Nah, ini komunikasi sangat penting dalam hidup kita. Betul apa betul? Betul banget ya, karena dari komunikasi ini kita mau ketemu orang baru komunikasi. Kita bertemu sama tempat shopping kita juga dengan komunikasi gitu ya. Kita bertemu dengan rekanan kerja juga komunikasi. Jadi komunikasi ini memang sangat penting dalam hidup kita. Ini gambar apa ya? Gambar pagar ya, Ibu Bapak semua. Jadi sebelum kita, bagaimana cara kita mulai bertanya, tiap orang itu pasti kita punya apa namanya, pen atau pagernya masing-masing dulu sendiri ya. Itu yang perlu kita usahakan supaya lawan bicara atau pasien kita atau teman-teman kita di puskesmas saat berbicara dengan kita itu bisa membuka pagarnya agar kita bisa masuk dalam apa namanya ya, dalam sesi komunikasi kita itu. Jadi kita berusaha untuk mencoba pagar dari lawan bicara kita ini untuk terbuka dahulu. Gimana sih cara kita bertanyanya? Nah ini sih berdasarkan pengalaman ya. Jadi kalau sebelum bertanya ini butuh banget nih tadi dari membuka pagar, terus kita bangun hubungan, keakraban. Ibu bapak kumaha damang. Nah dengan begitu saja gitu lawan bicara kita jadi merasa
sudah dirangkul, sudah diajak sama kita gitu ya, sudah merasa apa namanya teh bersatu gitu dalam komunikasi kita gitu. Rata-rata kalau misalkan hanya ya tadi si Parisang sedikit sharing itu seperti di bank gitu ya, kadang di bank juga kita masuk sudah langsung selamat siang, ada yang saya bantu. Nah itu sudah membuat kita merasa welcome dan diterima gitu ya. Begitupun dengan kita saat komunikasi dengan lawan bicara kita. Sebelum kita mulai bertanya pada tujuan kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita dapatkan, kita berusaha dulu untuk bangun hubungan keakraban gitu. Kalau misalkan dari kita dari Dinkes itu ke teman-teman puskesmas, biasanya walaupun via WA atau via telepon, "Ce, lagi apa?" gitu. "Kak, lagi apa, Kak?" Jadi kita nggak langsung masuk ke tujuannya dari awalnya gitu, tapi bukan basa-basi gitu ya, tapi kita berusaha mendekatkan diri dulu untuk bangun hubungan dan keakraban. Yang keduanya nih perlu diingat juga nih kalau kita lagi bertanya itu jangan "Kamu kenapa sih nggak minum obat?" gitu. Ya seperti menghakimi gitu ya. Jadi terus nggak menguji juga. "Terus obat itu berapa kali diminumnya?" Ya, kayak gitu juga kan ya. Jadi berusaha untuk bertanya itu kita tidak menghakimi, tidak menguji gitu. Jadi bertanya itu butuh teknik ya. Teknik dan jam terbang juga kita entah antara kita Dinkes dan puskesmas gitu, Dinkes dan rumah sakit ataupun teman-teman puskesmas ke pasien. Memang ini perlu eh, apa namanya teknik dan keahlian. Seiring jalannya waktu kita sering bertemu dengan lawan bicara gitu ya. Dan yang ketiga ini kita bertanya itu justru untuk menggali perasaannya ya. Jadi jangan sampai kita menghakimi. Jadi dia belum cerita panjang lebar, belum keluar tuh perasaannya, belum keluar tuh pengalaman yang dia ceritakan kepada kita. Kita udah hakimi jadi terstop. Jadi belum banyak kita menggali apa yang kita dapatkan dari pasien atau lawan bicara kita dengan menghapusnya jadi terstop. Jadi kita berusaha saat bertanya itu untuk menggali ya, menggali perasaannya, menggali proses yang dia lewati selama ini gitu, terus pengalaman yang dia rasakan gitu. Yang dan harus disimak ya. Yang pastinya itu harus disimak. Tadi yang Parisa sampaikan itu komunikasi non verbalnya. Gitu. Kadang kalau kita bicara, kita tidak melihat ataupun kita melipat-lipat tangan di depan itu komunikasi non verbalnya seperti tidak diterima gitu ya. Nah ini kalau teknik pertanyaan lebih baiknya kita pakai pertanyaan dengan pertanyaan terbuka ya. Contohnya kayak bagaimana Bapak saat minum obat TB-nya gitu. Karena beberapa pasien itu yang pengalaman teman-teman memegang program TB di lapangan itu, jadi alasannya itu kayak susah mual gitu ya, obatnya mesti diminum tiap hari gitu. Terus jari mual itu jadi susah makan gitu. Jadi di lapangan itu banyak banget keluhan-keluhan yang didapat dari pasien dengan teknik bertanyanya dengan terbuka seperti itu. Bisa juga dengan mau dong Pak diceritain bagaimana selama 6 bulan ini Bapak bisa tamat gitu. Mungkin jadi sesi sharing buat yang lain. Nah kalau kita yang di Dinkes sih nanyanya ke teman-teman pemegang program TB, "Uma teh pegang program TB resep gitu. Gimana Kak pegang program TB-nya seneng nggak gitu?" Nah dari awalan seperti pertanyaan seperti itu aja, kadang teman-teman di puskesmas itu murudul itu bahasa Indonesianya apa ya? Jadi keluar dengan pertanyaan sedikit itu keluar cerita-cerita. Ya gitu teh katanya teh. Double job, triple job katanya kalau di puskesmas kan kadang satu orang bisa memegang program beberapa gitu ya. Nah mungkin ini juga menjadi salah satu yang harus diperhatikan ya untuk kebutuhan tenaga gitu teman-teman di puskesmas karena untuk konseling dan
mencoba bertanya kepada pasien karena mungkin pemegang program TB-nya itu sendiri punya beberapa pegang program. Jadi saat menerima pasien nggak banyak waktu luang juga supaya bisa dapat bertanya dan mendekatkan pada pasien. Mungkin ini jadi salah satu yang harus dipikirkan juga gitu ya. Nah, pertanyaan tutup sebenarnya kalau dalam teknik bertanya sih pertanyaan tertutup itu kurang baik ya karena nantinya pasiennya hanya menjawab iya, tidak gitu. Tapi pertanyaan tertutup juga ini kita sekali-kali butuh bukti untuk meyakinkan kembali kepada pasiennya gitu. Apalagi untuk mengunci komitmen di akhir itu pertanyaan tertutup kita pakai gitu. Tapi kalau saat teknik bertanya ini memang bagusnya lebih banyak pertanyaan terbuka. Jadi yang membuat lawan bicara kita mudah menjawab dan bercerita. Nah ini untuk kunci mendengarkan, tadi sudah banyak juga disampaikan oleh Pak Risang. Kalau kunci mendengarkan ini kita balik lagi pada kemampuan kita ya gitu. Tapi diusahakan kalau lagi mendengarkan lawan bicara kita, itu kita kalau bisa harus fokus gitu. Fokus mendengarkan 100% seluruh tubuh kita ada bersama dia gitu ya. Karena kalau misalkan sekali-kalinya kita memotong pembicaraan dari lawan bicara itu bisa berubah mood tuh lawan bicara kita. Jadi kita harus fokus. Kalau bisa kita mirroring, jadi kita mengucapkan kembali atau menjelaskan, ngomong lagi apa yang lawan bicara kita sampaikan gitu. Nah ini teh kalau kayak gini teh biasanya membuat lawan bicara teh merasa didengarkan kalau sama kita ya. Jadi kitanya fokus 100% melihat sama dia gitu dan mengucapkan kembali apa yang dia sampaikan. Jadi oh iya ternyata ngedengerin ya tadi apa yang saya ucapkan. Nah ini juga ada gerakan atau sentuhan nonverbal gitu karena yaitu yang tadi di awal saya sharing juga kalau misalkan kita melipat tangan nih di depan dianya terus kitanya matanya lihat kemana aja jadi dia merasa tidak tidak didengarkan kitanya dia ngobrol apa kita lihat kemana kitanya melakukan gerakan lain kalau bisa kita munculkan empati kitanya gitu ya ke lawan bicara kita gitu oh gitu Bu gitu oh iya terus gimana Bu gitu seperti itu dan perlu juga nih kita kontrol emosi kalau misalkan kadang kalau bukan saat komunikasi dengan lawan bicara dengan pasien ya. Kadang kalau misalkan dalam sesi curhat gitu ya, kita jadi suka terbawa. Kadang kalau pasien atau teman-teman pemegang program curhat ke kita, terus kitanya ikut emosi seperti mengiyahkan jadinya ya. Gitu. Jadi lebih baiknya kita bisa kontrol emosi. Gimana sih kontrol emosinya gitu? Kalau kita saat komunikasi dengan lawan bicara itu bisa kita dengan tarik nafas dulu terlebih dahulu kita atur nafas gitu misalkan pas dia lawan bicara kita tuh menggebu-gebu tuh ceritanya ya teh aku tuh sebel pegang program ini jadi aku nggak bisa ngerjain program yang benar-benar buat aku misalkan tuh seperti itu ya kita tuh jangan mengiyakan iya harusnya mah jangan gini ya nah sebaiknya kita sebagai pendengar itu harus bisa kontrol emosi jadi saat dia menggebu-gebu, kita coba mengatur nafas gitu, supaya kita tidak terbawa oleh emosi yang lawan bicara sampaikan ke kita. Nah ini sedikit ada kutipan, komunikasi elektrik tidak akan pernah bisa menjadi pengganti wajah seseorang yang dengan jiwanya mendorong orang lain untuk berani dan jujur. Jadi komunikasi itu Bu Muti suaranya hilang Bu Muti ya? Halo. Iya, suaranya hilang. ya, ini menutup sedikit. Oke. Hari ini ada pantun, boleh bilang cakep ya.
Biru laut seperti kolam. Ikan paus pandai menyelam. Cakep. Yang terdalam, saya tutup presentasi dengan salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo wabarakatuh. Mbak Ami, saya kembalikan lagi ke Mbak Ami. Iya, makasih banyak Bu Mutia. Ini Mbak Amiknya tuker nih sama Enda. Kebetulan Mbak Ami lagi ada tamu, jadi saya coba untuk menggantikan Mbak Ami untuk sesi tadi. Dan tapi saya menyimak banget tadi yang seperti yang Mbak Mutia sampaikan nih. Dan ada yang menarik nih. Kalau kita ada yang ngobrol sama kita, kita jangan terbawa tadi ya. Kadang kayak nonton bola ya, Bu Mutia ya, yang nonton lebih seru daripada yang main gitu ya. Jadi malah kita yang lebih panas atau lebih menggebu-gebu gitu dibandingkan dengan yang Gimana uh, ceritanya curhat. Mbak Enda? Iya, jadi nambah nambah membuat beban buat yang curhat ya, malah Iya. ditambah-tambahin gitu. Memang nyimak 100% ya, tapi efeknya jadi malah nggak baik gitu. Memang mendengarkan itu ternyata tidak semudah yang orang bilang ya. Ada teknik tertentu dan butuh empati dan sinkronisasi dan lainnya. Baik. Terima kasih banyak sharingnya. Ini ada pertanyaan tapi kita simpan dulu. Kita lanjut ke sharing berikutnya nih dari Bu Endang. Nah, Bu Endang sudah ada di ruangan? Di Zoom? Sudah, Mbak. Sudah. Ya, sudah. Oh, sudah. Apa kabar Bu Endang dari Wonogiri nih? Ya, Salam alhamdulillah. kenal Bu Endang. Sehat Bu? Ya, alhamdulillah sehat ya. Lebaran mudik kemana Bu? Tetap di Wonogiri ya? Gimana kira aja. Gantian, Mbak. Iya. Gantian. Tahun ini ke sana, tahun ini ke rumah sendiri. Gitu. Asal saya Ah, dari Jawa Timur sebenarnya. oh, Mm-mm. sip, sip, Karena sip. kan kalau Baik. di Puskesmas ada shift-shiftan, nggak bisa libur. Ini jatah jadi gantian. Hmm, Mm. hmm. Gantian ya Bu, tapi tetap Jadi, rame ya Bu, walaupun di Wonogiri kan banyak orang yang datang dari mana-mana ya Bu, pulang kampung. Wonogiri itu Baik Bu, macetnya pas Lebaran. wah Orang Jakarta bener pindah kan? Wonogiri. Pindah ya, orang Jakarta pindah ke Iya. Wonogiri. Mm-mm. Macetnya pas Lebaran kalau Wonogiri itu. Jadi ya, iya. Oke, baik Bu Endang, silakan sharing-sharingnya. Sepertinya kami akan mendengarkan cerita yang menarik juga nih dari Bu Endang. Silakan. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan dulu, nama saya Endang Puji, biasa dipanggil Bu Endang ya, dari Puskesmas Wonogiri 2. Ini pesan dari Mbak Emi, cuma kita bagi pengalaman langsung di lapangan ya Mbak, karena sudah pematerinya sudah ada Pak Risang, ada Bung Mutia, jadi mungkin saya yakin kalau saya cuma sekedar penggembira dalam arti rekan-rekan semua di lapangan sudah banyak mengalami pengalaman yang sama, tinggal nyocokin, oh ini sesuai dengan teorinya Pak Risang ini, oh iya ini harusnya kayak gini. Jadi ya, saya terima kasih sebenarnya ya ikut KAP itu di awal tahun berapa ya, tahun 2017 dan diulang lagi tahun kemarin 2023. Jadi alhamdulillah ya ada eh, dari Pak Risang ini ya sangat membantu rekan-rekan Promkes ya, dalam arti kita yang terjun ke lapangan itu bisa sangat membantu, terutama kayak teknik-teknik apa yang mendengarkan ini yang dibahas kali ini, terus teknik menahan marah itu apa aja itu ternyata sangat sangat diperlukan ya. Mungkin dulu-dulu pengalaman saya di awal diterima, saya CPNS itu 2006 ya, itu bukan masyarakat yang nangis, tapi saya yang nangis, dibikin nangis sama masyarakat dalam arti apa ya, mungkin teknik penyampaian saya itu yang kurang pendekatannya. Jadi apa ya, kurangnya ilmu ya mungkin ya dalam arti pengalaman. Makanya dari itu, oh setelah berlanjut kayak gini ada apalagi ada KAP ini, saya sangat respon baik ya ini untuk rekan-rekan Promkes baru. Mungkin teknik-teknik sudah teorinya banyak ya, tinggal kita memang betul-betul menerapkan. Kalau ini karena ini materinya tentang TB dan saya pesanan dari Mbak Ami untuk apa
menyampaikan tentang pengalaman saya di mengenal orang TB ya. Kebetulan kalau di Puskesmas pengalaman kami kita adalah pasien TB ya, TB MDR itu kan harus datang ke Puskesmas setiap hari minum obat, dan itu apalagi usianya sudah lanjut usia kayak gitu-gitu, itu harus kita dampingi setiap minum obat. Nah, harus kita dampingi minum obat, dan itu butuh waktu hampir 9 bulan, lebih hampir ada yang setahun ya. Itu didampingi hari libur pun kita mendampingi mereka untuk minum obat lah. Kadang-kala ya maaf, kasus di tempat kami pun ada yang sampai drop minum obat ya, itu mungkin bagi apa ya, menjadi pengalaman buat kami, perlunya mungkin ke depan komunikasi antar program ya. Selama ini kan memang kalau penanganan TB itu lebih didominasi pengelola TB gitu, tetapi nanti mungkin dengan ilmu ini yang ada bisa untuk menjadi masukan, jangan sampai terjadi lagi pasien istilahnya Jawane itu mutung ya, mutung minum obat ya. Nah, ini itu pengalaman yang pernah terjadi ya, sebenarnya yang menjadi apa ya, PR buat kami. Tapi alhamdulillah yang sudah berhasil lolos apa minum obat itu sudah banyak ya. Ini yang kita bahas yang sampai yang TB MDR yang harus minum obatnya di Puskesmas ya. Memang ya kalau TB kan sangat butuh apa kuat menguatkan kepada pasien. Makanya sering kita pada saat menungguin obat itu kita sering mendengarkan mereka gimana kabarnya. Jadi teknik-teknik apa menyelaraskan nada itu perlu kita terapkan juga. Terus kemudian menanyakan kabar, kemudian gimana respon tubuhnya. Maksudnya kita biar mereka karena obat yang diminum kan banyak ya, hampir 16 itu pertama-tama itu kan mereka kalau nggak kuat ya bisa apa ya, menunggu pasien awal-awal minum obat itu bisa 1 jam lebih ya. Dan itu kan perlu motivasi dari kita tim penunggu lah, itu membuat mereka lebih nyaman. Makanya teknik-teknik mendengarkan itu sangat diperlukan biar mereka ada kayak merasa saudara sendiri ya. Jadi kita kalau sudah lulus mereka kita kasih reward. Nah, berhasil minum obat selesai itu ada rewardnya dari kami dari Puskesmas, jadi menyemangati lah istilahnya itu. Kemudian kalau di Puskesmas itu memang sebenarnya ini saya tadi melihat pesertanya dari yang kader ya, saya yakin ujung tombak di lapangan itu nomor 1 itu kader ya. Kalau kita mungkin kedua ya, yang pertama mengenal masyarakat itu adalah kader. Makanya mungkin teknik-teknik mendengarkan, teknik-teknik komunikasi itu memang tidak hanya nakes, tapi kader sangat diperlukan untuk karena yang bisa menangkap umpan di lapangan itu bukan kita sebenarnya. Yang tahu oh ada orang yang batuk lebih dari 2 minggu itu dari kader. Makanya kita juga punya kader TBC di Puskesmas itu, kita ada kader TBC yang bergerak ngurus mencari orang-orang dan pendekatan awal ya istilahnya. Baru setelah terjaring dari Bukadar, baru kita yang turun ke lapangan. Nah itu biasanya kalau kita ada juga pengalaman kunjungan rumah ke pasien TB yang tidak perlu, misalnya obat yang dibawa pulang ya. Kalau MDR kan diminum di Puskesmas itu kita kunjungan rumah, kita lihat, kita cross check di lapangan gimana. Nah, gitu kita tidak langsung menanyakan, itu tadi teknik mendengarkan itu perlu tegur sapa, menanyakan kabar, sedang apa, gimana keadaannya. Tapi rata-rata pasien TB itu kan hampir berapa persen, istilahnya lebih banyak itu kan memang ekonomi ke bawah ya. Jadi kadang-kala kita kalau mau menyarankan harus makan telur minimal sehari 1 kali. Nah, mau yang dimakan nggak ada itu kan menjadi dilema kita sendiri gitu. Kita kadang-kala mau menyampaikan itu memberikan motivasi, akhirnya kita harus, makanya mendengarkan itu diperlukan. Apa yang dikeluhkan masyarakat itu kita tangkap untuk memberikan solusi. Jadi kita nggak langsung memberikan masukan harus makan ini yang bergizi Pak, gini. Ternyata yang dimakan nggak ada. Makanya kita mungkin alternatif memberikan solusinya. Pengalaman kemarin kita kunjungan rumah itu ada sepasang kakek nenek ya, rumahnya kayak di atas gunung gitu, yang kehidupan sehari-hari hanya
petani bayaran ya. Jadi apa istilahnya buruh tani ya istilahnya. Nah, itu sebenarnya punya ayam, tapi telurnya dijual untuk cari uang. Lah kayak gitu-gitu kan akhirnya kita memberi solusinya ya jangan dijual semua Bapak. Misalkan setelah mereka dekat ya dengan kita, setelah mereka mengeluhkan kendalanya apa kayak gitu-gitu ya. Jadi mereka sebenarnya nggak ada masalah minum obat, tapi mungkin biar cepat sembuh kan kita dari sisi gizi kita tingkatkan. Makanya mungkin kita memberikan solusi itu tadi telurnya nggak jangan dijual semua Bapak. Misalkan ada yang dimakan. Terus kita dari sisi kesehatan sanitasi lingkungan. Jadi kita lebih beratkan mungkin itu karena biasanya orang rumah-rumah di desa itu kadang-kadang tertutup ya jendela jarang dibuka kayak gitu-gitu. Jadi mungkin kita memberi solusinya tidak ditekankan kepada hanya makanan gizi karena kalau makanan gizi tinggi mereka juga nggak mampu untuk memenuhi. Makanya kita dari titik yang lain, Mama jendelanya sering dibuka, Bapak kasurnya sering dijemur biar kuman-kumannya bakterinya biar mati kayak gitu-gitu. Jadi kita kalau memberikan makanya kenapa kita harus mendengarkan apa yang dikeluhkan kadangkala orang satu dan yang satu itu berbeda. Ada kala yang dari sisi lain dia mampu tapi karena orang tua nggak ada yang nganter. Jadi permasalahan di lapangan itu memang banyak ya. Jadi makanya mungkin pendekatan saya lebih ke masyarakat itu kita sering mendengarkan. Jadi mendengarkan baik dari kader. Kita sebelum ke lapangan kadang-kala mendengarkan dari sisi kader dulu yang lebih tahu. Kita dengarkan dulu masukan dari kader, baru kita turun ke lapangan, kita cocokkan, baru kita lihat sendiri, kita dengarkan, baru kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kita memberikan solusi apa tergantung dari bahan percakapan yang kita terima. Mungkin itu ya pengalaman-pengalaman saya di lapangan yang saya yakin rekan-rekan semua banyak mengalami juga. Mungkin itu Mbak. Siapa tadi Mbak Enda? Mbak Mbak Enda, ya, Enda Bu. Nah, ini Mbak Ami ada nih. Mbak Tadi Enda. kayaknya beli tahu bulat dulu ya Mbak Ami ya. Iya kayaknya. Lari dulu. Saya kembalikan oh ya Mbak Ami udah datang lagi nih. Oke, terima kasih Mbak Enda, terima kasih Bu Endang, Bu Mutia sharing-sharingnya hari ini. Saya menyimak yang Bu Endang tadi, pentingnya membangun keakraban, jadi mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh klien, oleh pasien, oleh warga, dan juga ini ternyata kita itu juga belajar dari kader juga, karena kader itu ada yang berada di masyarakat, mendapatkan informasi dari warga. Nah, kita kadang justru lebih banyak mendapatkan informasi dari kader. Nah, itu yang menjadi bahan kita untuk menyampaikan edukasi ke warga. Terima kasih Bu Endang sharingnya. Dan Ibu, masih ada satu lagi nih sebenarnya. Pupri. Ada nggak ya Pupri? Pupri, halo Pupri. Iya, makasih Bu Ami. Ini karena sedang rapat. Baik. Oke. Bisa nyampe nggak Bu? Kalau sedang rapat saya keluar sebentar ya. Saya keluar sebentar ya. Oh gitu, oke. Siap, semoga nggak mengganggu Pupri sih. Tuh, Pupri, saya perkenalkan narasumber kita yang ketiga, yang keempat, Pupri Hastri Indrawati, beliau PJ Promkes di Sudinkes, saya salah sebut, di Sudinkes Administrasi Jakarta Selatan, gitu ya, Pupri? Iya, betul Bu Ami. Iya, suara saya terdengar? Ya, jelas Pupri. Silakan Pupri. Iya, baik. Terima kasih Bu Ami atas waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Kepada yang terhormat Pak Risang yang sama-sama kita sayangi semuanya, Dr. Basra, dan juga
teman-teman dari manapun di Indonesia dengan berbagai profesi yang ada. Alhamdulillah Kamisan ini membuat kita banyak saudara ya Bu Ami ya. Banyak saudara, mau butuh apa cepat, terima kasih banget ya. Luar biasa buat teman-teman kita semuanya. Dan karena udah yang keempat ini Bu Ami, dan memang saat ini kita sedang banyak sekali kegiatan termasuk mungkin teman-teman semuanya. Mohon izin karena lagi di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Kami sedang melakukan Monef Promkes triwulan pertama, dan kami semua penanggung jawab program di 6 wilayah paparan tentang kegiatan hari ini. Jadi mohon maaf Ibu dan Bapak, Pak Risang, Dr. Basra, Bu Ami, saya tidak membuat PPT seperti yang lainnya, mungkin sama dengan Ibu Endang barusan ya, kita hanya sharing saja, dan karena sudah terakhir semuanya sudah terangkum nih Bu Ami, terangkum dengan baik dari Pak Risang, dari Bu Mutia, Bu Endang ya, semuanya luar biasa. Memang di dalam pengalaman melaksanakan KAP ini sangat luar biasa ilmu KAP yang kita dapatkan dari Pak Risang dan teman-teman semuanya juga di masing-masing wilayah ya. Luar biasa buat kita mengaplikasikan di lapangan. Dan dalam rangka TB ini kebetulan sekali Bu Ami, beberapa hari yang lalu kita melakukan kunjungan rumah dalam rangka kegiatan uji coba peran Saka Bakti Husada dalam implementasi Germas di Posyandu. Jadi baru 2 percobaan ya di Jakarta Selatan, di Jagakarsa dan Cilandak, serta di Kota Bogor. Nah, di dalam kegiatan itu ada kunjungan rumah, dan ternyata ini betul-betul luar biasa. Ditambah lagi kita sedang memperingati Hari TB, dan ternyata Bu Ami, pasien yang dikunjungi pun adalah pasien dengan penderita TB, namun dengan penyerta lainnya yaitu kanker, kemudian hipertensi, dan dia minum obat sebanyak 27 butir. Kemudian ternyata tidak hanya 1 orang saja, di dalam itu ada beberapa saudaranya juga terkena TBC, sehingga kami melakukan suatu kegiatan akhirnya seperti FGD Bu Ami, Pak Risang. Jadi kami melakukan fokus group discussion ya, tapi secara mendadak, namun depannya adalah sebenarnya adalah kunjungan rumah. Nah, ini terpakailah yang namanya teknik bertanya yang tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama, dan semua yang disampaikan oleh Pak Risang, Bu Endang, dan juga Bu Mutia itu benar-benar kita terapkan. Dan memang satu kuncinya, saya jadi seperti apa ya, merangkum nih Bu Ami. Satu kuncinya adalah bahwa kita betul-betul tidak bisa melakukan bahwa kami ini adalah orang, kami yang datang sebagai nakes adalah orang yang paling tahu, orang yang paling bisa, orang yang paling benar. Nah, itu yang perlu kita buang jauh-jauh hal seperti itu. Namun di sini kita betul-betul menjadi pendengar yang baik. Namun kita juga bisa mengevaluasi kegiatan di hanya beberapa menit ya Bu Ami ya di dalam kesempatan itu. Karena ternyata yang kita kunjungi ini rata-rata adalah ada 3 kemarin Bu Ami ya untuk penderita TBC sendiri. Nah, akhirnya kita seperti melakukan brainstorming bersama-sama, kita mendengarkan dari 2 ibu dan 1 bapak dengan teknik bertanya yang sudah alhamdulillah kami pelajari dari udah semenjak COVID kita di sini, sehingga betul-betul terpakai sekali ilmunya. Kami harus karena waktu itu kita juga ada dari petugas Promkes dari Pustu ya. Jadi benar-benar kami dan juga SBH-nya, kami benar-benar hanya mendengarkan terlebih dahulu. Kita tidak, tapi pertama memang harus perkenalan ya. Sapa itu betul-betul dipakai dari awal. Kita masuk untuk awalnya adalah bagaimana kita diterima dulu oleh mereka. Tentu kita harus masuk ke dalamnya bersama-sama, namun dengan satu tujuan bahwa kita mau belajar apakah minum obat TBC ini ada, karena ada yang pernah DO ternyata Bu Ami pada saat itu ya. Jadi wah saya agak terlambat nih kemarin ini, terus gimana ya gitu. Jadi ada salah satu
ibu yang mengatakan bahwa dia lupa minum obatnya. Nah, di sini bukan kami yang memutuskan, tapi akhirnya bagaimana pendapat dari teman-teman yang lain, ibu, apakah kalau kita lupa minum obat, kita bisa nyambung kembali atau bagaimana? Jadi ibu, si pasien tersendiri itulah yang akhirnya menyampaikan bahwa pentingnya kita minum obat secara teratur, dan kalau kita minum, kita lupa, segera langsung diminum. Jangan kita lupa, didemin aja. Nanti kita kebal loh sama penyakitnya sendiri, kebal sama obatnya. Jadi akhirnya kita nggak sembuh, seperti itu. Jadi justru mereka yang yang memberikan jawabannya, namun kita memperdalam saja, mengulang kembali. Jadi benar ya Bu, kalau kita lupa kita langsung minum obat lagi ya Bu ya, jangan sampai putus gitu. Dijawab lagi, oh kalau gitu saya langsung minum obatnya ya Bu setelah ini. Nah, seperti itu. Jadi betul-betul teknik mendengarkan dan juga kesabaran kita, namun kita juga harus punya tidak boleh juga main HP ya, karena kadang sekarang ini kan kita menggunakannya pakai HP ya Bu Ami ya, link dan lain sebagainya tuh pakai HP. Jadi sebaiknya memang kita juga harus membawa seseorang yang tugasnya adalah mencatat, sehingga kita yang bertanya tidak terganggu dengan HP, sehingga proses dalam kegiatan baik itu fokus group discussion ataupun sosialisasi ataupun hanya konsultasi, kita jadi bisa fokus dan tidak jadi mengganggu, karena kebetulan pada saat itu ada kayak tadi Bu Ami, ada tahu lewat dan lain sebagainya lewat gitu. Namun karena kita memang bisa bukannya kita yang mengendalikan acara tersebut ya, namun karena kita semuanya sudah fokus dan kita sudah masuk dan kita alhamdulillah diterima oleh pasien-pasien TB ini ya, akhirnya semua kegiatan itu dapat berjalan dengan baik dan kita bisa mengambil kesimpulan dari hari itu dan langsung kita sampaikan. Jadi betul-betul yang namanya kita mendengarkan harus benar-benar mendengarkan, dan kemudian kita ulang kembali supaya tidak lupa pasiennya juga, dan jangan lupa juga bahwa kita jangan seperti orang yang sok tahu tadi disampaikan oleh Bu Mutia. Mungkin semoga sih dengan kegiatan kita yang selalu belajar dengan KIP ini semakin mengasah ya, walaupun jujur terus terang nih Pak Risang, Dr. Basra, bahwa saya basicnya bukan sebagai belajar tentang komunikasi ya, basic saya gizi, tapi karena sering mendengarkan dan dapat pembelajaran terus sehingga ini dapat berjalan dengan baik. Karena mendengarkan bukan hal yang mudah, menjadi pendengar yang baik bukan hal yang mudah. Kemudian kita mempunyai teknik bagaimana cara bertanya, itu pun kalau baru 1, 2, 3 kali latihan, saya sendiri masih merasakan kurang ya Bu Ami ya. Makanya setiap ada kesempatan, setiap ada waktu, saya selalu ikut ini supaya kita jadi semakin bukan semakin bisa, tapi paling tidak kemampuan kita semakin terasa kembali. Dan ini penting sekali untuk kita menggali apapun itu ya Bu, tapi karena ini di sini judulnya TBC, TB, jadi alhamdulillah kebetulan kemarin dapatnya TB, sehingga betul-betul teknik-teknik yang disampaikan oleh Pak Risang dan juga rekan-rekan semua itu dapat terpakai. Namun memang sekali lagi kuncinya adalah bagaimana teknik kita bertanya dengan tanpa merasa bahwa kami yang sok tahu, kami yang paling benar, kami yang paling bisa, dan juga bagaimana menjadi pendengar yang baik dan mengulang kembali apa yang telah disampaikan agar tadi ya tidak terjadi DO dan lain sebagainya. Mungkin itu saja tambahan Bu Ami, sebenarnya banyak yang mau saya sampaikan, namun karena jamnya sudah lebih, saya takut nanti malah jadi panjang semuanya. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa sharing kembali ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri sharing-sharingnya. Kita juga menjadi belajar juga nih dari Putri. Kita ketemu pas
pelatihan preventif ya Bu ya, itu juga tidak Betul. sengaja. Setelah sekian tahun Setelah berkenalan dengan sekian Bu lama, Ami melalui iya, jarak jauh, online, ya kemarin jarak jauh. bertemu, Bu Ami sendiri kaget kok Bu Pri tahu Kaget. kalau saya Bu Ami. Iya, padahal belum pernah ketemu. Iya, Gitu Bu. Terima kasih Bu Pri udah nyapa duluan sama-sama. nih. Gitu. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Endang, Bu Pri tadi juga Bu Muti ya, kayak testimoni jadinya Bu Pri ya. Jadi kita belajar KAP itu kayak kita itu kayak belajar bagaimana cara menghargai orang, bagaimana cara memahami orang supaya kita bisa menyampaikan pesan. Terputus-putus ya Bu Ami. Oh, Bu iya. Ami terputus Bu Ami. Oke. Halo Mbak Endang. Halo. Ya, sudah bisa Bu Ami. Apakah sudah bisa Ya, terdengar? sudah bisa Bu Ami. Aman kok, Mbak Mbak Ami. Aman. Suaranya jelas, aman, mantap. Oke. Itu. Jadi terima kasih. Jadi kayak seperti testimoni kita mendapatkan respon dari teman-teman di lapangan. Kalau kita selama ini belajar KAP itu ada manfaatnya dan bisa dipraktekkan dan bermanfaat untuk warga, untuk masyarakat kita semua, sehingga kita bisa mudah menyampaikan pesan seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, ini jam sudah menunjukkan lebih dari 40 menit, ini hampir 2 jam kita bersama siang hari ini. Sebelum saya tutup, saya ingin kembali dulu kepada Pak Risang. Apakah Pak Risang masih bersama kita di sini, Pak Risang? Masih dong, Bu Ami. Masih dong. Pak Risang, ini Ya. dari apa yang disampaikan oleh Bu Mutia, Bu Endang, dan mungkin Bu Pri, ada mungkin yang perlu digarisbawahi atau closing statement tema kegiatan webinar kita hari ini. Silakan. Iya, saya sih pertama terima kasih buat teman-teman sudah sharing ya. Terus yang kedua, ini menunjukkan juga sebetulnya kemampuan mendengarkan itu menjadi kemampuan sentral untuk komunikator atau edukator kesehatan. Karena itu mesti belajar sering-sering belajar gitu ya, dan refleksi begitu, dan sharing-sharing. Karena situasi-situasi yang kita hadapi beragam. Ya siapa tahu ntar kita menghadapi situasi kayak COVID kayak kemarin gitu, ngadepin orang emosional kayak gimana, ngadepin orang yang diem aja gimana, ngadepin orang yang cuek gimana. Nah itu kemampuan atau teknik mendengarkannya kelihatannya perlu dibedakan ya. Ya, jadi seperti apa itu dalam konteks-konteks seperti itu. Nah, makanya saya mau sampaikan terima kasih buat teman-teman, Bu Endang, Bu Muti, sama Bu Pri. Mana Bu Pri? Kampung sendiri kita ya, Sama-sama satu Pak kampung. Risang. Terima kasih ya. Saya kembalikan ke Bu Ami, silakan Bu Ami. Oke, terima kasih Pak Risang, Bapak dan Ibu, semoga tetap semangat ya. Kita ketemu lagi Kamis depan di acara yang sama, masih dalam rangka Hari TB, dalam rangka memperingati Hari TB sedunia. Insya Allah nanti berlangsung sampai Mei. Kita ada 10 sesi webinar. Ini baru setengahnya. Semoga tetap semangat ya Bapak dan Ibu. Oke, saya sampaikan terima kasih kepada Pak Risang, kepada narasumber kita, Bu Mutia, Bu Endang, Bu Pri, Mbak Endah yang sudah bantu saya. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Kita bergabung kembali di Kamis depan. Kami segenap panitia mengaturkan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal dan tutur kata yang tidak berkenan. Sampai jumpa, tetap semangat, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Jangan lupa mengisi daftar hadir Bapak dan Ibu ya. Terima kasih ya semuanya, Mbak Ami, Pak Risang. Terima kasih Bu Mutia. Terima kasih Mbak Bu Ami Ami, nggak Pak foto Risang. dulu Bu Ami, nggak foto Bu Ami. Boleh. Boleh yuk foto. Boleh. Foto, siapa yang ambil foto? Mbak Endah. Boleh tes sebentar. Kalau mungkin mau buka kamera, mungkin ada yang mau buka kamera. Bahkan. Sebentar.
Banyak, halamannya banyak soalnya. Tapi mau foto. Halo, Pak Ya, bentar. Eh, sebentar, satu dulu. Satu. Bentar, saya pindahin dulu. Ini yang kedua. Bentar. Bentar. Oke, bentar. Ini sleeping tool. Oke, yang kedua. Oke. Ini bisa buat album keluarga nih. Ada 10 soalnya. Ini kemudian halaman yang ketiga. Kita jarang loh bikin foto kayak gini. Ini mumpung ini ya, habis lebaran ya. Habis lebaran. Betul, Bu. Jarang banget. Nggak pernah kali malah. Iya. Ini yang Betul, belum pernah. keempat. Kirim di grup, Bu. Boleh. Nanti saya PDF-in deh biar Ya. terlalu banyak. Ini yang keempat. Ini mumpung kayaknya Dokter Basra nggak ada ini. Oh, dimatiin ya. Iya, dimatiin. 5. Tunggu. Oke, 5. Oke. Sekarang yang keenam. Yang keenam. Oke, sekarang yang ketujuh. Sedikit lagi, sabar. Sekarang yang ketujuh. Oke, lalu ke-8. Sebentar. Ada yang gambarnya kucing itunya. Siapa? Gambarnya kucing. 8. Nah, terakhir 9. Udah ada yang live juga soalnya. Bentar. Makasih Bapak dan Ibu. Oke. Ya. Selesai. Nanti kita kirim di grup forum apa? Komunikasi TB. Iya. Terima kasih Bu Ami. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Terima kasih kembali. Enda. Bapak dan Terima Ibu. kasih. Gimana? Dadah. Pak Risang. Ade, apa kabar? Masih kenal aja ya? Ya, Temen mantan anak buah. temen. Indah yang tutup ya. Oke, nih kalau nggak ditutup bisa subuh ya. Oke, baik Bapak Ibu kami tutup. Sampai bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama Bu Sama-sama. Titi. Assalamualaikum. Minal aidin wal faizin. Waalaikumsalam. Yuk.